transaksi yang lain penalti. Terus supaya si utang itu pun ketahuan kalau ada rinciannya. Sebenarnya sih setiap laporan keuangan perusahaan tuh perlu mengetahui nilai yang tercantum di misalkan di CLK. CLK kan udah merincikannya, tetapi ada beberapa yang memang kalau dirincikan terlalu banyak tuh sehingga jadinya tuh utang lain-lain misalkan, sehingga utang lain-lain tuh ada timbul rinciannya lagi yang memang nggak dicantumkan di laporan keuangan. Itu harus ada supaya nanti di mana dibutuhkan ketahuan. Pengakuan tepat ya, nilainya, kontraknya ada, kemudian jatuh temponya kapan ketahuan. Kedua, pengukuran objektif, gunakan harga kesepakatan dalam sebagai dasar pengukuran liabilitas, terutama untuk utang jangka panjang dengan mempertimbangkan nilai waktu uang. Benar. Barusan pengukuran objek harga kesepakatan dalam transaksi sebagai dasar pengukuran liabilitas, terutama untuk jangka panjang dapat dengan pertimbangan nilai waktu uang. Intinya sih kesepakatannya ada kesepakatan supaya si nilai yang timbul tuh memang sesuai benar adanya lah, entah itu diakui oleh perusahaan A yang berutang atau perusahaan B yang memberi utang. Penyajian transparan, sajikan liabilitas menurut jatuh tempo, sifatnya untuk memberikan informasi liabilitas jelas kayak tadi ya, jadi sesuai dengan jatuh temponya. Jadi ada yang jangka pendek dulu, kemudian ke jangka panjang. Oke, tambahan juga kalau misalkan utang ini di CALK ya berkaitan dengan utang. Yang tadi kan pengakuan tepat tuh rinciannya. Selain rincian tuh harus selalu ada penertiban administrasi. Nah itu utang tuh lebih ke sana. Penertiban administrasinya harus bagus tuh. Misalkan misalkan ada pinjaman dengan bank tuh, otomatis kan ada kontraknya tuh. Nah itu harus tertib, entah itu bukti fisiknya ataupun perlu bukti digitalnya.
bukti fisiknya bila mana pihak lain memerlukan kayak auditor gitu. Kemudian di CLK juga harus dicantumin, misalkan pinjaman jangka panjang tuh, bank, misalkan perbankan, utang bank jangka panjang. Nah itu harus dicantumin utangnya, suku bunganya berapa, kemudian jaminannya apa, terus kreditnya kredit apa, apakah modal kerja atau kredit konsumtif. Intinya perlu dijelasin di laporan keuangan supaya pembaca itu tahu, oh ini jangka panjang karena buat misalkan modal kerja untuk ekspansi, misalkan kan ketahuan tuh. Intinya sih di CLK tuh bisa menjelaskan timbulnya angka tuh ada utang. Tadi ya pertanyaan. Sebelum lanjut ke ekuitas, selamat malam Pak. Saya mau bertanya mengenai iseng gaji pada perusahaan plat memberi gaji pada karyawan. Perusahaan tersebut mengalami kesulitan keuangan sesuai dengan akuntansi PSAK. Kalau ini berarti berkaitan si utang gaji itu terlambat, harus ada kompensasi. Saya belum dengar deh kalau kompensasi ya, itu mah kesepakatan antar karyawan dengan perusahaannya. Perusahaan wajib, itu mah kesepakatan sih. Misalkan karena terlambat nih, kemudian diberikan kompensasi enggak oleh perusahaan. Kalau PSAK-nya mah saya belum dengar, nggak ada kalau nggak salah kalau PSAK-nya, kecuali kalau timbulnya peraturan yang lain ya. Nggak tahu tuh di undang-undang misalnya saya belum cipta kerja ada atau enggak, sehingga harus kalau misalkan terlambat diperlukan kompensasi sekian persen misalkan ya. Kalau nggak ada di undang-undang juga, berarti itu mah kesepakatan aja, nggak mewajibkan sih kalau di PSAK mah. Seperti itu Ibu Dian ya. Oke, kita lanjut. Ibu Dian gimana pertanyaannya? Terjawab, sepaham nggak? Oh ada UU Cipta Kerja ya. Nah saya baca dulu nih. Perlu dibaca dulu saya juga nih. Cipta Kerja pasal 55 nomor 36. Ini deh saya baca dulu di UU Cipta Kerjanya sambil kita berjalan ke ekuitas. Oh pencatatannya ya.
Saya baru tahu loh ada keterlambatan kompensasi. Bagus tuh ilmunya. Oke, sambil nanti dijawab, kita lanjut dulu ke ekuitas. Ekuitas. Materi ya, definisi dan konsep. Perspektif akuntansi menurut SHK, ekuitas adalah hak residual sisa atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Untuk perseroan ya istilahnya atau PT itu pemegang saham atau stakeholder di mengacu pada nilai sisa yang memiliki pemegang saham. Kalau perusahaan perseorangan ya modal atau mungkin apa ya, ininya sih bukan ya CV gitu kan, modal siapa gitu kan ketahuan. Kemudian sudut pandang pemegang saham atas yang tertanam dalam perusahaan, sudut kesatuan usaha, utang kesalahan kepada pemegang saham, konsep bisnis entitas. Sudut pandang pemegang saham atas kekayaan yang tertanam dalam perusahaan. Ya berarti ini jadi si modal ini ada sebagai hak yang memang sudah apa ya jadinya tuh ya kekayaan perusahaan dari pemegang saham yang memang nantinya tuh pemilik modal. Jadi sebagai pemilik modal atau pemegang saham memberikan keuangan atau modal kepada perusahaan. Jadi hak kepemilikan pemegang saham. Ada hak kepemilikan pemegang saham di sana. Entah nanti misalkan si nilai modal atau nilai kekayaan perusahaan itu bertambah atau tidak. Nah, tapi di sana ada hak milik pemegang saham. Nah, misalkan perusahaan itu mendapat laba, misalkan kalau mendapat laba kan dividen misalkan. Kemudian yang kedua, sudut kesatuan usaha utang perusahaan kepada pemegang saham sesuai konsep bisnis entitas. Ya ini mah jadi si pemilik memberikan utang kepada perusahaan. Jadinya nanti bukan lagi modal timbulnya, tapi kewajiban kepada si pemilik. Entah nanti perjanjiannya seperti apa. Kalau kewajiban, kalau modal otomatis kan nanti perlu, kalau berupa PT berubah anggaran dasar tuh, modal restorannya berubah. Kemudian membedakan ekuitas dan dari kewajiban. Hak penyelesaian klaim. Pemegang saham memiliki hak residual. Residual di sini sisa ya. Setelah semua kewajiban dipenuhi, berbeda dengan kreditor yang memiliki prioritas. Jadi ekuitas atau ya kreditor itu atau pihak yang memang sama nanti pada saat
ini udah dibayar. Kemudian nilai sisanya itu ke pemegang saham terakhir. Kemudian hak penggunaan aset, ekuitas memberikan hak pemilikan atas operasi perusahaan dan keputusan sekaligus tidak seperti kewajiban. Jadi si pemegang saham ini bila mana mempunyai hak kepemilikan, berarti kan di sana ada hak letak. Mau dibawa kemana nih perusahaan? Berbeda dengan kreditor. Kreditor mah ya mau dibawa kemanapun asal dilunasin gak apa-apa. Tapi kalau pemegang saham kan merasa bahwa uang pemilik tuh di sana tuh otomatis ya bagaimana caranya supaya perusahaan itu maju. Makanya perlu tahu tuh kondisi si perusahaan. Makanya seperti adanya laporan kepada pemegang saham karena perlu tahu tuh perusahaan mau dibawa kemana arahnya. Misalkan pemegang saham dapat memberikan atau pengambilan keputusannya atau operasionalnya apakah ditambah atau enggak. Bedanya sih keputusan bisa bisa timbul juga dari pemegang saham. Kalau di saham tuh berarti yang mayoritas ya, yang mempunyai hak suara paling tinggi. Kemudian substansi ekonomi, subsidiaritas berdasarkan kepentingan jangka panjang dalam keuntungan, sementara kewajiban adalah tetap dengan jangka waktu tertentu. Kalau ekuitas otomatis gak ada jatuh temponya. Kemudian keuntungannya juga kalau misalkan pemegang sahamnya atau modal atau pemilik langsungnya bekerja langsung di sana, berarti selain dari dividen kan ada tuh dari yang lain imbalannya. Kalau dari yang lain kan berarti gaji, kalau dari permodalan berarti karena mempunyai saham di sana, imbalannya berarti dividen tuh. Kemudian lanjut dulu aja. Komponen ekuitas pemegang saham. Ekuitas dari modal. Komponen ekuitas pemegang saham modal. Yang pertama modal starting capital, investasi awal pemegang saham, cerminkan sejarah modal sejak pendirian perusahaan dan merupakan dana dasar yang harus dipertahankan untuk perlindungan kreditur. Nah ini modal di start ini harus ada, kalau berupa PT ya harus ada aktenya atau perjanjian berupa ini aja, akte perjanjian bahwa di sana tuh tercantum modal di store-nya tuh dari siapa aja. Intinya ada apa ya namanya tuh, kalau di akte pendirian tuh atau akte perubahan itu biasanya ada tercantum modal di store-nya dari siapa aja, kemudian nilai sahamnya berapa,
ininya sih akte pendirian itu mencakup dasar perusahaan, memang dasar-dasar perusahaan di saat awal mula berdiri. Entah itu modalnya dari siapa, entah modalnya apa, jadi tahu. Bisa aja kan berupa bukan berupa tunai, misalkan bangunan bisa aja. Kemudian ada laba ditahan, RE, akumulasi laba dari operasi secara yuridis dapat digunakan earning power perusahaan. Nah, ini laba ditahan tuh, jadi pada saat terjadinya laba perusahaan, misalkan untung nih, kemudian perusahaan nggak membagikan dividen, berarti kan di sana ada laba tuh, saldo laba yang memang nggak kemana-mana, sehingga masuklah ke laba ditahan. Bisa dijadikan nanti deh dalam pengembangan usaha misalkan, atau misalkan ada laba nih, kemudian selanjutnya karena dibagi dipresentasikan laba ini tuh akan dialokasikan ke mana aja, apakah itu ke pengembangan bisnisnya, atau misalkan idenya sih laba itu nantinya akan diperuntukkan untuk apa. Tapi kalau di akun ekuitas nanti laba ditahan nama akunnya, atau saldo laba. Kemudian selanjutnya tujuan penyajian ekuitas memegang saham. Informasi ekuitas dirancang untuk memberikan pandangan komprehensif kepada para pemangku kepentingan tentang kesehatan finansial dan manajemen perusahaan. Nah, ini ekuitas ini diperlihatkan untuk tahu finansialnya bagus apa enggak. Contohnya kan tadi laba ditahan. Oh, ini laba ditahannya kalau tinggi, misalkan saldo labanya, kenapa gak dibagi dividen aja? Tanda tanya kan, ini labanya kemana? Nah, itu misalkan. Di sana sih ada perhitungan ROE-nya. Bagaimana manajemen mengatur equity-nya, financial equity-nya, ROE itu. Terus efisiensi dan stewardship manajemen menunjukkan bagaimana jalan. Nah, ini mengelola aset yang misalkan pemegang saham dengan efektif dan bertanggung jawab ya tadi ya. Jadi si manajemen tuh akan ketahuan bagaimana cara mengelola modalnya dengan dengan modal sekian, sehingga perusahaan akan berkembang seperti apa. Nantinya akan kelihatan tuh di saldo labanya atau laba ditahannya. Kesehatan finansialnya ya. Kesehatan finansialnya. Kemudian riwayat dan prospek investasi memberikan informasi tentang kinerja masa lalu dan potensi pertumbuhan investasi pemilik untuk pengambilan keputusan berikut. Potensi pertumbuhan investasi. Nah, kalau kita ingin berinvestasi kan otomatis harus adanya pertumbuhan. Riwayatnya seperti apa? Sehingga nantinya akan timbul ke pengambilan keputusan. Jadi ada historisnya di sana. Di ekuitas kan ada yang namanya laba tahun ini. Nanti kan berpengaruh ke saldo laba, bertambah atau berkurang.
Berarti kan di sana ada kalau per tahun, kalau laba rugi itu per periode ya. Jadi nanti ke saldo laba ke ekuitasnya akan timbul tuh ketahuan historis laba atau ruginya berapa, profitabilitas. Apakah nanti bagus atau enggak. Kemudian kalau pemegang saham berkaitan dengan dividennya bagus apa enggak, potensinya bagus apa enggak. Kalau misalkan kelihatan bagus nih perusahaan, otomatis kan bisa aja pemegang saham menambahkan sahamnya di perusahaan itu. Kemudian ketiga, kewajiban yuridis dan perlindungan, mengungkapkan kewajiban perseroan terhadap pemegang saham, prioritas pembayaran, dan keputusan hukum dalam pembagian dividen. Kalau ini berkaitan dengan klaim yang tadi ya, mana yang diutamakan. Sini kewajiban perseroan pemegang saham, prioritas pembayaran, kewajiban batasan hukum, dan dalam pembagian dividen. Jadi pada saat dividen itu akan dibagikan, siapa dulu nih yang dibagikan? Kemudian lanjut perubahan modal di sektor, instrumen, dan mekanisme. Likuiditas pemegang saham dapat berubah melalui berbagai instrumen keuangan yang menawarkan fleksibilitas dan opsi bagi perusahaan dan investor. Perubahan modal di sektor ini modal di store kan tidak bisa berubah, jadi gak diem, gak statis, ya gak diem. Jadi pasti bisa bertambah bila mana perusahaan itu adanya perubahan modal. Entah itu mengubah modalnya bertambah atau struktur pemegang sahamnya berubah. Itu bisa aja. Kemudian pemesanan saham mengenai saham ya, pemesanan saham stock subscription. Investor memesan saham dalam pembayaran bertahap, diakui sebagai modal store jika tidak dapat dibatalkan dan jangka waktu pemesan wajar. Jadi ya adanya pemesanan saham oleh pembeli, kemudian disetujui dengan perjanjian tertentu. Misalkan kontrak, kemudian kontraknya nggak bisa dibatalin, terus harus ada komitmen juga. Yang kedua, obligasi terkonversi. Obligasi dengan opsi konversi menjadi saham menggabungkan karakteristik kewajiban dan ekuitas yang memerlukan perlakuan akuntansi khusus. Jadi ya ini berkaitan dengan obligasi. Jadi yang tadinya utang jadi modal di store, jadi ekuitas. Jadi pada saat awal intinya sih ada perubahan di sana, yang memang awalnya utang dikonversi itu jadi modal. Saham istimewa convertible, saham prioritas yang dapat dikonversi menjadi saham biasa tanpa mengakui gain atau loss dari konversi tersebut. Saham khusus, saham istimewa, jadi yang saham yang tadinya saham khusus atau saham preferen yang dikonversi jadi saham biasa, yang mana di sana ada perubahan
yang tadinya saham khusus atau saham transparan jadi modal biasa, saham biasa. Kemudian dividen saham, hak beli dan opsi saham, dividen saham dan pemecahan saham. Distribusi dividen dalam bentuk saham sejenis jika tanpa kapitalisasi laba ditahan menyerupai pemecahan saham, stock split, yang menurunkan nilai nominal per saham. Nah, ini dividen saham, jadi ya perusahaan membagikan dividen dalam bentuk saham, bukan bentuk uang tunai. Jadi sahamnya nanti jadi bertambah. Kalau pemecahan saham, yang memang tadinya sahamnya satu, jadi punya 2 saham, dibayarnya. Kedua, hak beli saham, stock right, hak memegang saham lama membeli saham baru secara proporsional, biasanya dengan harga di bawah pasar untuk mempertahankan kepemilikannya. Ini hak beli saham tuh jadi si pemilik saham itu mempunyai hak beli yang harganya misalkan di bawah atau lebih rendah dari pasar. Kemudian yang ketiga, opsi saham, stock option, instrumen turunan saham memberikan hak pembeli atau menjual saham pada harga tertentu. Program ESOP, Employee Stock Option Plan, yang menawarkan harga exercise di bawah hak pasar untuk karyawan. Nah, ini misalkan karyawan di sana karena karyawan di sana bila mana mau membeli saham akan lebih murah, misalkan itu di opsi saham. Ya punya harga tertentu lah, misalkan untuk karyawan atau misalkan internal perusahaan. Biasanya sih ada periode tertentu. Misalkan periodenya bulan apa sampai bulan apa, nih karyawan kalau mau beli diperbolehkan. Kemudian ada waran, efek yang diterbitkan perusahaan memberikan hak pemegang saham membeli saham pada harga dan waktu tertentu berbeda dengan opsi karena diterbitkan kepada publik. Nah, kalau waran ini jadi kalau tadi opsi saham itu untuk karyawan, kalau waran ini ke publik. Misalkan ada pembeli saham yang membeli pada saat awal dengan keuntungan mempunyai waran. Nanti pada saat di periode tertentu tuh mempunyai hak untuk membeli kembali di harga yang sama. Contohnya kita beli saham nih dengan keuntungan waran di periode apa misalkan. Harganya 3.000 per saham. Nah, di saat saham itu udah naik, kita bisa beli lagi di 3.000 pada saat periode tertentu yang udah diinformasikan oleh perusahaan. Saham treasury dan struktur modal. Saham treasury adalah penarikan kembali saham yang mengurangi jumlah ekuitas secara sementara. Praktik ini memiliki 2 tujuan strategis utama. Yang pertama, program opsi karyawan. Tujuannya saham treasury digunakan dalam program opsi saham untuk menjaga proporsi pemilik
menyalahgunakan pemegang saham yang masih beredar tanpa penerbitan saham baru yang mencemar nilai per saham. Ya biasanya sih untuk karyawan sebagai insentif, karyawan bila mana apa ya namanya tuh bonus, dapat insentif untuk karyawan. Kemudian penggabungan usaha saham treasury menjadi instrumen pembayaran dalam transaksi akuisisi atau penggabungan bisnis tanpa memerlukan penerbitan saham baru ke pasar. Penggabungan usaha atau merger ataupun akuisisi yang mana si saham treasury ini digunakan dalam transaksi akuisisinya. Jadi misalkan jadi sebagai pengganti kasnya, nggak ada perlu saham baru kan di sana. Kemudian selain urutan perlindungan dan penyajian di neraca karyawan dan pemerintah, urutan penyajian kewajiban dan ekuitas dalam neraca, sedangkan prioritas perlindungan dalam kondisi defisit dan likuidasi. Nah ini prioritas yang diprioritaskan siapa nih? Yang pertama karyawan dan pemerintah, pastinya prioritas tertinggi. Kalau gaji belum dibayarkan, berarti harus karyawan dulu, di mana ada likuidasi, berarti karyawan dulu nih yang perlu dibayarkan. Intinya sih, di mana ada keterjadian sesuatu, klaim yang pertama itu karyawan dan pemerintah. Kemudian ada utang yang berjamin. Kalau ada jaminan otomatis kan biasanya utangnya tinggi tuh. Misalkan jaminan aset karena gagal bayar, kemudian harus disita aset sebagai jaminan, ya lebih baik dibayar terlebih dahulu. Kemudian kreditor utang juga yang namun tidak ada jaminan yang umum tanpa jaminan aset spesifik. Jadi ya hanya utang-utang tertentu aja yang nggak ada jaminannya. Kemudian pemegang saham prioritas, saham dalam hak khusus dalam pembagian keuntungan. Bila mana ada terjadian likuidasi, berarti pemegang saham prioritas terlebih dahulu nih yang perlu, atau defisit yang memang perlu diutamakan. Yang terakhir pemegang saham biasa. Nah, ini seperti konsepnya. Jadi pemegang saham itu modal residual atau nilai sisa yang dari nilai sisa dari perihal rugi ataupun laba. Ya kalau rugi dia bakalan rugi, tapi kalau untung kan jadi untung paling tinggi. Resiko tinggi, keuntungan tinggi. Pengungkapan dan pelaporan ekuitas. Perusahaan wajib mengungkapkan informasi komprehensif tentang ekuitas di neraca dan catatan laporan keuangan untuk transparansi maksimal. Yang pertama informasi saham. Jadi sahamnya dari siapa aja nih, modal dasarnya berapa, modal saham terbitkan, nilai nominal, perubahan jumlah beredar. Intinya sih yang berkaitan dengan sahamnya, dengan modalnya itu dicantumkan semua. Modalnya siapa aja, sahamnya berapa, supaya transparansinya ketahuan tuh. Kedua, pembatasan hukum, batasan dividen dan pembayaran kembali modal berdasarkan regulasi yang berlaku. Bila mana ada pembatasan hukum,
Jadi ini yang tadi ya, jadi diperlukan bila mana ada keterjadian sesuatu, diprioritaskan siapa dulu nih. Sini kan pembayaran kembali modal tuh. Kemudian ketiga cadangan dan tujuan, penjelasan sifat tujuan dan pos cadangan dalam struktur ekuitas. Biasanya sih ada cadangan khusus, ada cadangan umum. Jadi dijelaskan cadangan umumnya kenapa, kemudian cadangan khususnya apa, alasannya kenapa dicadangkan, kenapa modal tersebut dicadangkan. Misalkan cadangan khusus nih, atau cadangan khusus untuk ekspansi. Nah, ekspansi itu kenapa dicadangkan, digunakan kapan, itu dijelaskan tujuannya. Dividen saham preferensi kumulatif yang belum diakui dan dividen yang diusulkan namun belum disetujui. Ini berkaitan dengan dividen saham preferensi kumulatif yang belum diakui, berkaitan dengan hak pemegang saham. Misalkan dividennya belum diakui, itu belum disetujui di RUPS, yang tadinya udah diusulkan ternyata belum disetujui. Keempat, lebih komprehensif. Ini sih kalau dividen berarti belum disetujui di RUPS, itu dijelaskan kenapa belum dibagi. Misalkan udah ada informasi bahwa setiap tahun tuh dibagi, ternyata belum dibagi, itu dijelaskan. Laba komprehensif pos operasi utama, tambahan dan luar biasa yang mempunyai laba ditahan dan ekuitas pemegang saham. Ini pos-pos yang memang berpengaruh ke ekuitas, entah itu dari labanya dari laba operasionalnya, entah ada pos yang lain yang memang merubah laba ditahan tadi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Saya tutup dulu. Loading. Tadi tuh yang gaji denda ya, keterlambatan denda. Di UU-nya, UU Cipta Kerja pasal yang PP nomor 36 2021 ada denda gaji. Jadi mungkin ya pencatatannya tuh sebenarnya bebannya kemana gitu ya. Kalau di Pesakama itu berarti masuknya ke denda ya. Seperti halnya gimana? Masuknya ke denda aja. Jadi kan tadi ada beban gaji nih sekian. Berarti itu keterlambatannya gak masuk ke. Berarti keterlambatannya mengurangi laba ya Pak? Masuk ke biaya denda berarti, bukan gaji satu sama biaya gaji. Karena kan nggak ada potongan PPh atas
biaya denda tersebut, benar tidak? Ya begitu. Karena ya hitungannya kayak penalti aja. Iya, berarti kan tetap mengurangi laba, tetapi posisinya tidak di biaya gaji, benar ya Pak? Ya betul. Oke. Berarti ini pencatatannya pada saat nanti dong ya Pak? Maksud saya pada kan biasanya kita kan kalau di akhir bulan misalnya ditransfer gaji di akhir bulan di tanggal 30-an. Tapi kan kita udah catat dulu nih buat di laporan keuangan biar ketahuan utang gajinya berapa. Berarti apabila itu gajinya belum ditransfer baru saya melakukan pencatatan atas denda tersebut. Benar kan ya? Pencatatan gajinya belum dibayar nih. Iya. Jadi si dendanya diakui di utang juga gitu maksudnya. Enggak kan awalnya kan pada saat saya mau catat beban gaji kan beban gajinya di debit, utang gajinya di kredit. Benar kan ya Pak? Nah, harusnya kan atas utang gaji tersebut harusnya ditransfer, tapi karena perusahaan lagi kesulitan keuangan, berarti saya nanti untuk input beban denda tersebut, beban denda lawannya utang gaji juga. Dipisahin, ada utang gaji untuk ketahuan gajinya tuh, yaitu berkaitan dengan gajinya kan. Nah itu ya, ada lagi utang denda. Oh, berarti ada dua, hutangnya ada dua ya, nggak boleh dijadi satu ya? Bagusnya dipisahkan aja, supaya ketahuan penaltinya berapa, gajinya tetap segitu ketahuannya. Baik, terima kasih Pak. Oke, yang kedua ekuitas terdiri dari modal dan laba berjalan, laba ditahan minus. Oh ini terkait pembagian dividen ya? Iya benar. Bentar, kalau labanya rugi, apa yang mau dibagiin? Nah, misalnya nih si pemegang saham itu saat ini kan emang laba ditahannya berarti laba tahun 2024 ya Pak ya? Laba tahun 2024-nya kan mengalami kerugian. Nah, ini perusahaan baru berarti kan. Laba tahun 2024 kan rugi, otomatis kan rugi kalau perusahaan baru ya Pak labanya. Nah, di tahun 2025 nih berjalan. Nah, perusahaan baru beroperasi Januari sampai dengan saat ini. Udah kelihatan nih ternyata ada labanya atas berjalannya perusahaan tersebut. Boleh tidak kita mengeluarkan dividen atas laba berjalan tersebut? Tapi kita tidak tunggu tutup buku dulu SPT tahunan atau tunggu di audit dahulu di dalam akuntansi. Biasa sih pembagian dividen kan diperlukan ini berarti sebelum akhir tahun. Misalnya sebelum akhir tahun sebenarnya boleh deh sih Pak, kan kalau di pajak itu kan nunggu di SPT dulu ya, karena nanti kan di aktenya kan terlihat pembelian itu atas laba tahun berapa itu kan ya Pak ya kalau di pajak. Nah kalau di akuntansi itu apakah sama, harus closing di akhir tahun dulu baru lanjutkan? Putus-putus ya. Punya saya apa punya ini ya? Yang putus-putus. Punya saya sih nggak ya Pak? Normal nih internetnya. Jadi bisa dibagikan di pertengahan tahun apa enggak gitu ya? Iya, apa tuh harus closing dulu nih, closing akhir tahun. Kan biasanya kan kita kan emang biar kelihatan labanya emang benar-benar akhir tahun tuh dipotong sama pajak yang akan kita bayarkan tahun itu dan lain sebagainya gitu kan. Kalau di perpajakan kan lebih baik sesuai kita setelah SPT tahunan biar kelihatan. Karena nanti kan di notaris juga di aktenya kan ditulisnya Pak biasanya. Nah, karena ini perusahaan baru misalnya si ini udah ada di di PMS pemegang saham udah laba tuh bisa kan sebenarnya boleh tidak sih seperti itu? Sebenarnya sih labanya harus diketok palu dulu.
Berarti hampir sama kayak si setnya pajak ya, harus di closing, udah benar closing di akhir tahun baru boleh dikeluarkan laba tersebut ya? Iya, karena nantinya kalau misalkan dividen, jadi biasanya ya pembagian dividen itu ada mekanisme apa ya? Bukan mekanisme, prosedurnya tuh ada RUPS dulu. Iya. Yang dibagikan dividennya berapa, dari saldo dari saldo laba berapa. Itu kan yang tadi kalau minus, berarti yang minus di sini laba berjalan ya? Bukan, laba ditahan, laba berjalan itu nggak positif. Kalau laba ditahan, kayaknya kalau misalkan laba ditahannya masih minus, itu bisa terus laba jadi tanda tanya kalau kayak gitu. Soalnya kalau minus terus dibagi dividen kan kayak apa ya? Otomatis kalau kayak gini deh pendapatnya. Kalau laba ditahannya minus, kemudian nggak ada penambahan laba di sana, otomatis kan di sana kesannya nggak ya mengutamakan bukan keuntungan perusahaan. Bagi saya kalau laba ditahannya negatif terus dividen dibagikan, ya bagi saya bukan nggak boleh ya. Jadi pasti di RUPS-nya bakalan kemungkinan ya nggak akan disetujui kalau laba ditahannya masih minus. Oh, seperti itu. Kemungkinan ya. Jadi nunggu closing akhir tahun dulu ya, Pak? Ya. Terus saya mau tanya lagi mengenai dividen ini. Misalnya di akte RUPS misalnya ada tertulis dividen dibagikan misalnya 1M. Nah, tapi dalam pembagian dividen itu si perusahaan bagikannya nggak langsung. Misalnya pemegang saham totalnya 1M dari 2 pemegang saham. Nah, misalnya kan harusnya kan 500, tapi si perusahaan pembagiannya menyicil gitu loh, Pak. Nggak langsung 1M dikeluarkan. Boleh tidak? Tapi masih dalam 1 tahun yang sama. Dividen dibagikan dengan dicicil gitu? Iya, dicicil ya, benar. Kenapa nggak langsung? Nah, misalnya nih, kan setiap perusahaan kan pasti saya nggak tahu ya apa semua perusahaan, apa beberapa perusahaan. Kadang kan laba ditahan itu kan hanya pencatatan saja, Pak, di dalam akuntansinya. Tapi realnya nih, kenyataannya misalnya kita juga nggak tahu kan uangnya ada apa tidak. Benar kan ya, Pak ya? Nah, atas 1M itu sebenarnya uang ininya tidak ada, misal uang ready-nya untuk pembagian dividen tersebut misalnya, karena kan uang perusahaan kan pasti muter, ada di barang, ada di yang lain sebagainya. Maka dari itu si perusahaan ini akan dilakukan pembagian dividen, tapi pembagian dividen ini dicicil ya, gitu. Nah, sebenarnya di akuntansi itu boleh tidak ya pembagian dividen itu dicicil, tapi masih dalam tahun yang sama. Misalnya di tahun 2025 dapat laba sekian. Nah, terus nanti dia akan dibagi di tahun 2026. Tapi di 2026 itu pembagiannya itu pokoknya dari Januari sampai Desember pasti nanti ada si perusahaan transfer atau membagikan dividen ke si pemegang saham. Boleh tidak seperti itu? Berarti itu mah ketok palunya dividen udah dipastikan dibagikan. Akan keluar. Ya udah pasti dibagikan dengan nilai misalkan 1M nih. Hanya saja yang berupa liquidnya belum ada.
Iya, Ya, uangnya, uang ready-nya, berarti itu timbul akun utang dividen? Nah, atas dividen tersebut, pasti timbul akun hutang dividen, karena kan dividennya kan pencatatannya udah dibagikan, tapi sebenarnya kan belum. Benar ya, Pak, ya? Ya. Hutang dividen itu berarti nanti ada posisinya di kewajiban dong, dekat hutang lain-lain, hutang direksi, dan lain sebagainya. Iya. Nah, atas pembagian cicilan dividen tersebut, kalau di dalam akuntansi nih, Pak, ini kan pasti bakal berkesinambungan dengan kita pembuatan akte di notaris. Harus nggak tercatat di situnya, di akte notarisnya gitu? Oh iya nih, ini emang ada pembagian dividen nih, dan pembagian dividennya emang di prosesnya dicicil. Karena kan nanti kalau kita laporan keuangan audit, pasti kan si pihak audit juga kan menanyakannya ada pembagian dividen ya, minta dong aktenya, pasti kan seperti itu kan ya, Pak? Kalau bisa aja, ya, di notaris harus dicantumkan. Jadi dividennya dibagikan dengan nilai sekian, kemudian dikeluarkannya kapan? Harus dikeluarkannya, misalnya saya nggak ditulis, pokoknya dalam jangka waktu 1 tahun ini dividen nominal 1M itu harus keluar, tapi nggak dirinci, misalnya di bulan apa, boleh nggak seperti itu di akuntansinya? Karena kan ini berhubungan dengan akuntansi juga nih nanti. Kayaknya kalau di notaris asal di periode yang sama. Periode yang sama berarti kan periode tahun saat itu juga kan ya, Pak, ya? Ya. Berarti tahun 2006. Tapi nggak apa kan ya, Pak, ini pembagiannya dicicil di dalam akuntansi. Yang penting kan di aktenya ada keterangannya kan ya, Pak, ya? Ya, di aktenya juga sepertinya sih kalau misalkan itu dicicil harus dicantumkan juga kayaknya. Kalau kan ini nanti pasti saya kalau laporan keuangan pihak audit pasti kan menanyakan pada saat saya penerbitan laporan keuangan. Sebagai dasar kan nanti pembagian dividennya udah ditetapin di cicil. Kalau hanya jadi perjanjian di di notarisnya tuh sebagai dasar bahwa si dividennya tuh benar dicicil. Kalau di akunnya aja kan utang dividen. Iya benar. Utang dividen berarti itu dasarnya ke notaris yang tadi, yang penetapan. Oke, Pak, terima kasih. Ya, saya sudah paham. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Oke. Oke. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Kalau nggak ada, on cam kamera ya, buat dokumentasi. Saya belum tahu nih, Senin depan pindah lagi jadwal apa enggak. Soalnya saya tuh lagi ini, jadi di kerjaan lagi apa ya, memenuhi kebutuhan buat BPK. Jadi BPK ada kebutuhan data. Nah, dibantuin sama kita karena auditor tahun lalunya sama kita. Saya dokumentasi 1, 2, 3. Nah, Senin depannya itu terakhir nyiapin datanya.